A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit bahas tentang Bani Israel. Dibahas tentang Bani Israel. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wala ta'lunna 'uluwan kabira. Kata Allah, sudah kami tetapkan bagi Bani Israel di dalam kitab ayat Taurat, di dalam kitab Taurat, latufsidunna fil ardi marratain, bahwa kalian wahai orang-orang Bani Israel akan melakukan 2 kali kerusakan di muka bumi. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kalian akan melakukan kesombongan dengan kesombongan yang besar. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud Bani Israel? Kan di surah Al-Baqarah kan banyak ayat yang membahas tentang Bani Israel. Bani itu anak keturunan. Israel nama lain dari Nabi Yakub. Kenapa disebut Israel beliau? Padahal namanya Nabi Yakub. Dalam Al-Quran namanya Yakub. Dalam perjanjian lama, kitab Taurat berbahasa Ibrani namanya Israel. Isra itu perjalanan di waktu malam. Kenapa Nabi Yakub disebut Israel? Isra itu perjalanan di waktu malam karena beliau waktu itu hidup di negeri Palestina. Kalau beliau bepergian, beliau tidak mau bepergian di siang hari karena panas. Bayangkan ibu-ibu, di Arab itu kalau siang hari, apalagi perjalanan di gurun pasir, pasti panas karena tidak ada pohon-pohon. Kalau kita kan masih banyak pohon. Nah, kalau di negeri Arab, di Jazirah Arab, di Syam itu jarang sekali pohon. Sehingga kalau beliau bepergian selalu di malam hari, maka disebut Isra. Isra adalah bepergian di malam hari. Kalau ibu-ibu suka bepergian di malam hari, maka disebut Isra. Mi'raj artinya naik ke atas. Naik ke atas, ke angkasa. Kalau ibu-ibu naik pesawat di malam hari, namanya apa? Isra dan Mi'raj. Bahasa, menurut bahasa, istilah bahasa. Nah, Israel, El itu dari kata Eli. Eli itu dalam bahasa Ibrani namanya Allah. Jadi Israel bisa bermakna orang yang melakukan perjalanan di malam hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Al-Isra bisa juga hamba. Maka sebagian ulama, para mujahid, sebagian ulama tabi'in mengatakan Israel adalah hamba Allah. Artinya Nabi Yakub disebut juga hamba Allah karena memang beliau seorang nabi dan seorang rasul. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Yakub itu punya istri 4. Punya istri 4. Kalau ada orang masna wa sulasa wa ruba itu sudah dari dulu, sudah dari zaman dulu. Nabi Yakub punya istri 4. Nah, dari 4 istri ini, istri pertama, istri kedua, istri ketiga punya anak yang jumlahnya 11. Istri yang terakhir namanya Rahel punya anak 2, yaitu Nabi Yusuf dan Nabi Bunyamin. Nabi Yusuf dan Bunyamin.
Nah, dari istri pertama, kedua, ketiga, salah satu anak yang paling bandel, paling bandel apa? Paling ngayal, kandanane paling angel itu namanya Yahuda. Maka anak keturunan Yahuda ini orang menyebutnya dengan Yahudi. Tapi secara keseluruhan anak keturunan dari Nabi Yakub atau Israel dari mulai istri pertama, kedua, ketiga, keempat semuanya keturunannya namanya Bani Israel. Jadi Bani Israel adalah semua keturunan anak dari Nabi Yakub. Nah, Yahudi hanya sebagian daripada keturunan dari Nabi Yakub, yaitu keturunan dari Yahuda, anak yang paling bandel. Nah, jadi bedakan antara Bani Israel, Yahudi, dan Zionis. Zionis apa Zionis? Zionis adalah gerakan yang dimotori oleh tokoh-tokoh Yahudi untuk mengembalikan kekuasaannya supaya bisa menguasai Palestina. Nah, Al-Quran mengatakan la tufsidunna fil ardi marratain. Kalian pasti akan melakukan 2 kali kerusakan di muka bumi. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat berikutnya, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum 'ibadal lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar wa kana wa'dam maf'ula. Kata Allah, fa idza jaa wa'du ulahuma, ketika datang hukuman dari Allah daripada pelanggaran yang pertama, kerusakan pertama yang dilakukan oleh kaum Bani Israel, maka ba'asna 'alaikum ibadal lana uli ba'sin syadid, maka aku bangkitkan satu kaum yang kaum itu memiliki keperkasaan, kekuatan yang luar biasa, dan mereka akan menghancurkan kalian. Nah, ibu-ibu, para ulama mengatakan kehancuran pertama yang dilakukan oleh bangsa Yahudi sebetulnya banyak. Banyak. Tapi Allah menyebut 2 hal. La tufsidun nabil ardh. Salah satu kejahatan Yahudi, ibu-ibu, yang paling parah apa? Suka membunuh para nabi-nabinya. Allah menciptakan dalam satu riwayat mengutus 124.000 nabi dan rasul. Rasulnya ada 313, nabi dan rasul ada 124.000. Nah, sebagian besar, hampir 90% dari 124.000 nabi itu, sebagian besarnya adalah Bani Israel yang diutus untuk Bani Israel. Tapi apa? Dari sebagian besar nabi yang diutus kepada Bani Israel, mereka juga keturunan Bani Israel, hampir semuanya itu 300 nabi dibunuh sama Bani Israel. Kenapa Ustaz? Kok banyak sekali nabi-nabi yang diutus untuk Bani Israel? Dari mulai siapa? Dari mulai Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Terakhir yang dibunuh oleh Bani Israel siapa? Nabi Zakaria itu. Dibunuh, dikejar-kejar, dibunuh. Nah, Nabi Isa sebetulnya juga mau dibunuh, cuman apa? Allah selamatkan. Allah selamatkan karena pengkhianatan dari salah satu santrinya Nabi Isa, yaitu Yudas Iskariot. Dia melapor kepada
kepada Raja Romawi, penguasa Romawi yang tidak suka dengan dakwahnya Nabi Isa, kemudian digeledah rumahnya, dan saat itu Yudas Iskariot, ibu-ibu, menunjukkan tempat persembunyiannya Nabi Isa. Tapi sebelum datang tentara Romawi, Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu Yudas Iskariot ketika masuk di tempat persembunyiannya Nabi Isa, begitu keluar langsung dirubah oleh Allah. Wajahnya persis seperti Nabi Isa, cuman suaranya bukan suara Nabi Isa, tapi suara Yudas Iskariot. Nah, tapi karena wajahnya persis, persis Nabi Isa, akhirnya ditangkap. Cuman orang ragu, tapi kok suaranya bukan suara Nabi Isa, tapi suaranya suara Yudas Iskariot, tapi wajahnya wajah Nabi Isa. Nah, tapi tentara yang menangkap meyakini bahwa itu adalah Nabi Isa. Padahal apa? Ketika disalib, Yudas Iskariot mengatakan, Eli Eli ma sabaqtani. Allah, ya Allah, Tuhanku, selamatkan aku, kan gitu ya. Nah, kalau memang dia Tuhan yang merelakan dirinya untuk disalib, harusnya apa? Harusnya nggak usah bilang Eli Eli ma sabaqtani. Tapi ini apa? Eli Eli ma sabaqtani. Ya Tuhanku, Tuhanku, ya Allah, kan begitu ya. Artinya menunjukkan bahwa dia sebetulnya tidak rela disalib. Dan ibu-ibu, jangan samakan antara Yesus dengan Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, sementara yang disalib adalah Yudas Iskariot. Nah, sementara Yudas Iskariot yang disalib oleh kalangan Nasrani dianggap apa? Yesus. Maka jangan anggap dan jangan percaya Yesus ya Nabi Isa ya Yesus, bukan. Kalau kita mengatakan Yesus adalah Nabi Isa adalah Yesus, salah. Salah besar. Karena kepercayaan, keyakinan akidah Islam yang disalib bukan Yesus, tapi Yudas Iskariot yang wajahnya diserupakan oleh Allah seperti Nabi Isa. Jadi kalau umpamanya mengucapkan selamat hari Natal, berarti apa? Berarti selamat atas lahirnya Yesus, di mana Yesus diyakini sebagai anaknya Tuhan. Berarti apa? Meyakini bahwa Yesus anak Tuhan, berarti sudah syirik. Berarti mengucapkan selamat hari Natal adalah perbuatan, ucapan yang bisa memurtadkan seseorang dari agamanya. Kan hanya ucapan, Ustaz. Kan hanya ucapan. Toh umpamanya saya mengucapkan selamat Natal berapa kali pun, saya akan tetap sholat, saya akan tetap haji, saya tetap syahadat. Gimana? Ya dibalik aja. Umpamanya ada orang Kristen, orang Nasrani disuruh baca syahadat, mau nggak? Mau enggak kira-kira? Pasti enggak mau. Kenapa? Karena konsekuensi daripada syahadat adalah apa? Berarti sudah masuk Islam. Umpamanya ibu-ibu, saya punya anak perempuan, terus ada pemuda, saya tawari, mau enggak nikah dengan anak saya? Oh ya, siap Ustaz. Ya udah, siapkan maharnya. Terus akad nikah. Akad nikah itu penting apa enggak? Penting. Hanya dengan akad nikah yang waktunya kurang dari 1 menit, 2 menit, itu menghalalkan yang haram. Yang awalnya dosa jadi pahala. Sehingga apa? Akad perkataan itu penting.
Oleh karena itu tidak boleh sembarangan mengucapkan sesuatu yang membuat akidah kita jadi bahaya. Nah, termasuk apa yang membuat akidah kita menjadi akidah yang diragukan keislamannya tanpa kita sadari adalah mengucapkan selamat hari raya agama di luar Islam. Selamat hari raya Galungan, selamat hari raya Natal, selamat hari raya Paskah, nggak usah. Umpamanya nggak mengucapkan, tetangga kita juga nggak apa-apa kok. Gitu? Gitu? Umpamanya kita nggak pernah mengucapkan selamat hari raya Natal, apa tetangga kita marah-marah? Nggak toh? Nggak. Cuman karena umat Islam saja yang kemudian apa? Latah, ya, demi toleransi, demi HAM dan sebagainya, akhirnya ikut-ikutan supaya mengucapkan selamat hari Natal. Oleh karena itu ibu-ibu hati-hati, hati-hati, apalagi ini sudah masuk di bulan Desember. Nah, bulan Desember itu bulan-bulan sudah 1 bulan ini di Kuala sudah ini pasang apa? Ya, jadi perlu menjaga sikap baik, sikap yang penting apa? Yang penting toleransi itu menghargai mereka beribadah di gereja, nggak boleh diganggu. Mereka beribadah di rumah, nggak usah diganggu. Mereka merayakan apapun perayaan mereka tidak usah diganggu. Itu toleransi dalam Islam. Lakum dinukum waliyati. Nah, tidak boleh toleransi kemudian diterjemahkan akhirnya apa? Sholawatan hadroh di gereja ibu. Ini kan kebangetan. Ya, kalau mereka mengatasnamakan Islam Nusantara, nggak usah diikuti. Karena apa? Karena tentu para ulama-ulama yang lurus pemikirannya tidak akan ridho, tidak akan rela. Karena tidak ada kebutuhan keperluannya. Bukan dalam rangka toleransi, Ustaz. Toleransi dalam Islam bukan begitu. Umpamanya, toleransi yang dibolehkan adalah kalau dalam hal kemasyarakatan, jual beli, mengatur negara nggak apa-apa. Tapi kalau hal ibadah, maka tidak ada toleransi. Umpamanya bangun gapuro, bangun jalan, kemudian ngaspal jalan, bikin posis kamling bareng-bareng, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah kaitannya dengan ibadah, hati-hati, jangan mudah untuk diajak masuk ke dalam ibadahnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika para ulama mengatakan bahwa latub itu nabil arudil marrotain, bahwa orang-orang Bani Israel akan melakukan 2 kali kerusakan yang dianggap paling fatal oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Saat itu di Madinah penduduk asli adalah suku Aus dan Khazraj, kaum Ansor yang kemudian berbaiat kepada Rasulullah masuk Islam. Itu suku asli Madinah. Tapi di Madinah ada kafilah-kafilah Yahudi yang kemudian tinggal di situ. Dia sebagai pendatang, dia orang yang baru, tetapi apa? Mereka menguasai ekonomi Madinah. Bahkan kalau ada konslet, hubungan konslet antara kaum Aus dan Khazraj sebagai penduduk pribumi terhadap orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, orang Yahudi yang disebut apa? Yang disebut adalah nabi terakhir, yaitu Rasulullah. Nanti kalau muncul nabi yang terakhir, dan itu adalah dari kalangan kami, maka pasti kalian aku perangi, kata orang-orang Yahudi, dan kalian akan binasa. Ternyata apa? Nabi terakhir yang muncul bukan dari Bani Israel, dari keturunan Nabi Ismail, dari bangsa Arab.
Sehingga ketika Rasulullah hijrah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, baik Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, ini kelompok, 3 kelompok Yahudi besar di Madinah. Mereka punya perkampungan, punya benteng, ya, yang jumlahnya ribuan. Nah, oleh Rasulullah diajak apa? Diajak berunding. Ya, yang tertera dalam Madinatul Misak, Piagam Madinah itu. Ada 85 pasal terkait dengan perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang non muslim, baik Yahudi maupun Nasrani maupun orang-orang musyrik yang ada di Madinah. Nah, dari 85 pasal itu, pasal-pasal yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana menjaga Madinah dari serangan luar. Kalau terjadi serangan dari luar Madinah, maka semua komponen masyarakat, baik Muslim maupun Yahudi, Nasrani, semuanya harus bersatu melawan musuh. Semuanya sepakat. Semuanya sepakat. Baik Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah maupun Bani Qainuqa. Nah, ketika Rasulullah hijrah, ternyata apa? Orang Yahudi memang dasarnya suka berkhianat itu. Suka berkhianat dan suka menyalahi janji. Makanya apa? Orang-orang Yahudi di seluruh dunia, dia tidak punya negara karena selalu diusir oleh penduduk pribumi. Selalu diusir oleh penduduk pribumi. Karena apa? Karena selalu bikin onar, selalu bikin masalah. Nah, ketika perang Ahzab, apa perang Ahzab? Ahzab itu gabungan dari berbagai kekuatan kafilah yang ada di Jazirah Arab. Gabungan dari tentara kafir Quraisy dari Mekah dan kafilah-kafilah di sekitarnya, serta kafilah-kafilah yang ada di Madinah yang tidak suka dengan Rasulullah SAW. Awalnya apa? Diprovokasi. Dari siapa? Dari tokoh Yahudi, Bani Quraidah. Mereka datang ke Mekah untuk apa? Memprovokasi supaya mengumpulkan tentara dari berbagai kabilah kemudian menyerang umat Islam yang ada di Madinah. Akhirnya apa? Orang-orang Mekah panas. Panas maksudnya apa? Terprovokasi. Ya, kepanasan. Akhirnya apa? Mengumpulkan tentara sampai kemudian sejumlah 10.000 kekuatan tentara Al-Ahzab. Maka disebut perang Al-Ahzab karena gabungan dari semua kafilah yang ada di Jazirah Arab. Atas provokasi siapa? Yahudi Bani Quraidah. Nah, waktu itu kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, ada informasi bahwa orang-orang Mekah kafir Quraisy mengumpulkan tentara dari sekitar kafilah Jazirah Arab. Mereka terkumpul 10.000 orang. Sementara yang ada di Madinah, umat Islam baru 3.000-an. Gimana ini cara menghadapi ini? Kita jelas jumlahnya kalah. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, ya Rasulullah, di kaum kami, kalau kami terkepung oleh musuh yang jumlahnya besar, kami bikin parit. Bikin parit. Parit itu apa, Bu? Selokan. Selokan. Ya, kalau di Jogja ada namanya selokan Mataram. Itu panjang ya. Nah, panjangnya selokan parit yang dibikin oleh Rasulullah dan para sahabat berapa? 16 kilo. Lebarnya 8 meter. Kemudian kedalaman 6 meter, 6 meter, panjangnya 16 kilo. Bayangkan ibu-ibu, tanah di Arab itu berbeda dengan di Timika. Kalau di Timika nyangkul
cepat nih. Kenapa? Tanahnya gembur. Tapi tanah di Arab itu tanahnya tanah tandus keras bebatuan. Terus cangkulnya ya nggak cangkul seperti kita. Maka untuk membuat parit sepanjang itu dengan kedalaman 6 meter, lebarnya 8 meter, butuh waktu yang 1 bulan. Dan para sahabat Rasulullah waktu itu ketika nyerempeng itu apa? Nyakut garap menyelesaikan selokan itu, subhanallah, sampai para sahabat itu kepanasan. Rasulullah sampai nggak makan itu, perutnya diganjel pakai batu. Sementara sahabat-sahabat yang lain ada yang sakit pamit pulang, ya Rasulullah sakit. Bayangkan bikin selokan bukan hanya sehari 2 hari, dan kemudian tanahnya tandus keras berbatuan. Sehingga satu saat Rasulullah ketika memukul dengan cangkulnya, ternyata ada batu besar yang harus dihancurkan. Pada pukulan yang pertama maka terlihat cahaya. Cahaya. Yang dilihat oleh Rasulullah adalah apa? Persia. Pukulan yang kedua yang dilihat oleh Rasulullah adalah Romawi Timur. Dan kemudian yang ketiga yang dilihat oleh Rasulullah, Jazirah Arab sudah ditaklukkan. Kemudian Rasulullah bilang, padahal umat Islam, para sahabat jumlahnya hanya sekitar 3.000 yang waktu itu tidak punya teknologi apapun, kecuali hanya teknologi pedang dan memanah. Tapi Rasulullah sudah bilang, sebentar lagi kita akan menaklukkan Persia, dan sebentar lagi kita akan menaklukkan Romawi Timur. Bayangkan ibu-ibu, Romawi Timur dan Persia waktu itu adalah 2 negara adikuasa dengan persenjataan lengkap, jumlah tentaranya besar. 2 negara adikuasa yang saling berhadapan. Ibaratnya kalau sekarang Amerika dan Uni Soviet atau Cina. Itu Rasulullah sudah ngasih apa? Kabar gembira kepada para sahabat. Bahwa sebentar lagi kita akan menaklukkan Persia dan Romawi Timur. Coba kalau ibu-ibu umpamanya sekarang saya bilang sebentar lagi kita umat Islam akan menaklukkan Amerika dan Rusia umpamanya, atau Cina. Kira-kira ibu-ibu percaya nggak? Tidak percaya, soalnya saya bukan nabi. Tapi waktu itu ibu-ibu, ketika Rasulullah bilang sebentar lagi kita akan mengalahkan, menaklukkan Persia dan Romawi Timur, para sahabat itu yakin itu. Yakin. Padahal apa? Untuk nyangkul aja perutnya masih diganjal. Bayangkan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu harapan ke depan bahwa umat Islam akan mengalami kejayaan. Nah, setelah selesai perang Khandaq, selesai pembuatan parit, maka betul umat Islam yang ada di Madinah dikepung oleh 10.000 tentara gabungan Al-Ahzab. Nah, saat itu ibu-ibu tidak ada musuh yang berani masuk dan bisa masuk ke dalam parit, kecuali satu musuh bebuyutan dari Rasulullah, yaitu Amr bin Abduwud. Amr bin Abduwud, seorang pemuda yang perkasa dari kafir Quraisy. Ketika dia berhasil melompati dengan kudanya parit tadi itu,
Ia nantang, siapa yang berani duel sama saya? Siapa yang berani duel sama saya? Kata Ali sama Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya Rasulullah. Ali, ya Amr bin Abdul, maksudnya ya Amr, orang yang kuat, perkasa dan nggak ada tandingannya. Siapa yang mau? Rasulullah nawari, Rasulullah nawari. Umar nggak berani, Abu Bakar nggak berani, Utsman nggak berani, lain-lain nggak berani. Nah, kemudian Sayyidina Ali ngacung lagi, ya Rasulullah, izinkan aku menghadapi Amr bin Abdul. Ali, ya Amr bin Abdul. Ya Rasulullah, saya tahu. Rasulullah nawari ke yang lain lagi, nggak ada yang berani. Sampai 3 kali, ya sudah, Ali hadapi ya, Amr bin Abdul. Ali, seorang pemuda yang waktu itu umurnya masih belasan tahun, 17 tahun, berhadapan dengan seorang Amr bin Abdul Wud yang kuat, gagah perkasa, tinggi orangnya, ahli pedang. Hanya dalam waktu tempo yang singkat, Amr bin Abdul Wud terbelah kepalanya oleh pedang Zulfikarnya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu separuh kekuatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Separuh kekuatannya Rasulullah. Rasulullah kekuatannya sama dengan 40 kali kekuatan laki-laki yang kuat. Sebetulnya Rasulullah sendiri bisa ngadepi. Cuma Rasulullah ingin tahu dari kalangan para sahabat itu siapa yang bisa membunuh Amr bin Abdul. Nah, ternyata yang berhasil membunuh Amr bin Abdul adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sama dengan kekuatannya 20 laki-laki yang perkasa. Nah, akhirnya tentara Ahzab tidak berhasil masuk ke Madinah. Kenapa? Terhalang oleh parit. Akhirnya Allah datangkan angin tornado, angin puting beliung yang kemudian menghancurkan kemah-kemah mereka. Akhirnya kemudian mereka pagi-pagi lari pulang balik ke kabilahnya masing-masing, bubar. Nah, belum istirahat waktu itu, para sahabat dan Rasulullah belum selesai menghadapi perang Ahzab, langsung turun perintah dari Allah untuk apa? Untuk menyerang benteng Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah. Kenapa? Karena ini yang menjadi provokator penyebab terjadinya perang Ahzab. Maka kemudian Rasulullah perintahkan kepada para sahabat, jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Nah, waktu itu ibu-ibu, para sahabat datang ke Bani Quraidah habis asar. Ada yang sebagian sahabat sholat asar dulu baru berangkat. Ada yang menerjemahkan perkataan Rasulullah, berangkat dulu sholatnya di Bani Quraidah. Nah, begitu sampai di Bani Quraidah, waktunya sudah maghrib. Akhirnya sholat asarnya di waktu maghrib. Sahabat yang lain yang tadi sudah sholat asar di Madinah lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini sahabat-sahabat ini ada yang sholat asar di waktu maghrib di Bani Quraidah karena perintah Rasulullah tidak boleh sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Apa kata Rasulullah? Yang kamu benar, yang kamu juga benar. Artinya apa? Yang sholat asarnya di Madinah benar, yang sholat asarnya di Bani Quraidah di waktu maghrib juga benar. Nah, akhirnya apa? Akhirnya berhari-hari benteng Bani Quraidah, ibu-ibu, dikepung oleh Rasulullah dan para sahabat. Ternyata apa? Karena bentengnya tinggi, pintunya kuat, kemudian di malam hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat kepada Allah. Kemudian
di waktu habis sholat subuh, ibu-ibu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Sayyidina Ali. Memanggil Sayyidina Ali. Padahal malam harinya Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, besok bendera perang ini, pimpinan pasukan akan aku berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Habis sholat tahajud, Rasulullah pidato. Besok pagi bendera perang ini sebagai lambang pemimpin komandan perang, aku serahkan kepada orang yang dicintai dan mencintai Allah. Maka semua para sahabat waktu itu termasuk Sayyidina Umar, Abu Bakar dan sebagainya, tidak ada yang berambisi untuk menjadi komandan kecuali waktu itu. Kenapa? Karena ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Ternyata apa? Habis sholat subuh, Rasulullah memanggil Ali. Aina Ali? Di mana Ali? Kata para sahabat, ya Rasulullah, sakit ya Rasulullah. Sakit apa? Sakit mata. Kenapa matanya? Kemarin kena panah ya Rasulullah. Bayangkan ya. Oh, mata kena panah ini. Nah, berarti kan luar biasa itu. Ya, sakitnya luar biasa. Akhirnya sama Rasulullah, ya sudah suruh ke sini Sayyidina. Akhirnya Sayyidina Ali datang, kemudian matanya tadi sama Rasulullah diambil. Setelah diambil diusap sama Rasulullah, kemudian dikembalikan lagi. Disuap. Suan saya sama suan Rasulullah ya beda ya. Suan Rasulullah langsung mata yang baru dipasang oleh Rasulullah tadi, kata Sayyidina Ali, ternyata mata yang baru dipasang oleh Rasulullah lebih tajam penglihatannya, lebih jernih daripada sebelum dipasang Rasulullah. Itu Kanjeng Nabi dokter nih. Makanya apa? Mukjizatnya Rasulullah itu adalah mukjizat seluruh para nabi dan rasul. Kalau mukjizatnya Nabi Musa bisa membelah laut, Rasulullah bisa membelah bulan. Nabi Sulaiman bisa berbicara kepada binatang-binatang yang bernyawa, jin dan semuanya dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Tapi Rasulullah bisa bicara dengan makhluk yang mati. Satu saat Rasulullah mau makan daging kambing, disuguhi. Nah, begitu mau makan, Bismillahirrahmanirrahim, tahu-tahu bicara. Dan sahabat mendengar itu. Sahabat lain mendengar. Apa kata daging kambing? Ya Rasulullah, saya memang diciptakan untuk berkhidmat kepada manusia. Tapi seandainya Rasulullah memakan saya, maka saya sangat berbahagia. Tapi seandainya Rasulullah tidak memakan saya juga berbahagia. Ya. Karena apa? Karena makanan itu kalau dimakan oleh orang yang beriman, apalagi yang makan seorang nabi, seorang rasul, senang itu. Tapi makanan itu susah ketika dimakan oleh orang ahli maksiat, orang kafir, apalagi dimakan tanpa mengucapkan basmalah dan sholawat. Maka akhirnya Rasulullah tidak makan karena menghargai ini daging kok bisa bicara. Nah, jadi Rasulullah bukan hanya kepada makhluk hidup beliau bisa bicara, tapi kepada makhluk yang tak bernyawa pun beliau bisa bicara. Satu saat ketika Rasulullah khutbah, biasanya beliau kalau khutbah itu waktu belum dibuatkan mimbar oleh para sahabat, beliau bersandar di pohon kurma. Pohon kurmanya sudah mati, sudah mati. Tapi kemudian
ketika dibuatkan mimbar oleh para sahabat, kemudian setiap khutbah Rasulullah duduk di atas mimbar. Tahu-tahu apa? Ada jeritan, tangis yang sangat memilukan, yang itu bukan hanya didengar oleh Rasulullah tapi para sahabat. Setelah kemudian diteliti, ternyata apa? Suara tangisan itu adalah berasal dari batang kurma yang ditancapkan di depan, yang sering dipakai bersandar oleh Rasulullah. Tapi karena kemudian sudah ada mimbar, Rasulullah tidak pernah menggunakan pohon kurma tadi sebagai sandar. Itu pohon kurma nangis itu. Pohon kurma nangis. Kenapa? Lama tidak disentuh oleh Rasulullah. Bayangkan ini tuh, pohon kurma saja rindu sama Rasulullah. Masa kita umatnya kalah dengan pohon kurma? Nah itu makhluk gak bernyawa, tapi saking rindunya kepada Rasulullah, ia nangis, kepingin apa? Disentuh. Maka oleh Rasulullah kemudian apa? Didoakan. Semoga dengan kerinduannya kepada Rasulullah, kecintaan kepada Rasulullah, nanti bisa ketemu di surga. Akhirnya setelah itu apa? Pohon kurmanya langsung di surga. Jadi nanti di surga ada pohon kurma itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika berhari-hari sudah dikepung oleh tentara Islam, para sahabat, ternyata apa? Tentara orang-orang Yahudi tetap bertahan. Dan kemudian Sayyidina Ali saat itu kemudian datang dengan sendiri tanpa disertai yang lain, mendekati pintu gerbang. Kemudian pintu gerbang dirobek oleh Sayyidina Ali dengan pedang Zulfikarnya. Setelah itu diangkat pintu bentengnya. Para ulama mengatakan pintu gerbang Bani Quraidah ini, benteng Bani Quraidah ini baru bisa terangkat kalau ada 20 orang laki-laki yang kuat. Tapi hanya dengan seorang Ali, Sayyidina Ali, maka pintu benteng bisa dihancurkan. Orang-orang Yahudi yang di dalam, ketika melihat ada seorang laki-laki yang berhasil mengangkat pintu benteng, langsung keder. Akhirnya apa? Akhirnya ketika para sahabat masuk, kemudian berperang dengan mereka sudah jatuh dulu, minder, sudah grogi, akhirnya berhasil dikalahkan. Dan saat itulah kemudian Rasulullah mengusir mereka dari Madinah. Jadi Madinah bersih dari orang-orang Yahudi. Kemana? Mereka banyak yang lari ke Eropa, banyak yang lari ke tempat-tempat lain, di Persia, di Romawi dan sebagainya. Nah, jadi di Madinah bersih. Kenapa bersih? Karena diusir semuanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kenapa disebut latufsidun nafil ardi marrotain, kerusakan pertama yang dibikin oleh orang-orang Yahudi. Adapun kehancuran yang kedua nanti ketika kapan? Ketika orang-orang Yahudi sudah berkumpul di Palestina. Allah mengatakan di ayat berikutnya, summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian kami kembalikan, kamu bisa mengalahkan mereka, maksudnya mengalahkan umat Islam. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin, dan aku bantu kalian dengan kekuatan ekonomi dan jumlah anak-anak kamu. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika orang-orang Yahudi yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, ketika Perang Dunia yang kedua tahun berapa? Ibu masih ingat? Kan Perang Dunia pertama, Perang Dunia kedua. Perang Dunia pertama 1917, Perang Dunia kedua 1942. Hitler siapa Hitler? Penguasa Jerman waktu itu. Ketika belum menjadi penguasa Jerman,
Waktunya sudah habis ya? Sudah habis. Oke. Kan perjanjiannya setengah 3 sudah selesai. Oke, nanti kita lanjutkan Ibu ya. Karena ini menjelaskan tentang Bani Israel, kehancuran di akhir zaman, supaya umat Islam paham apa itu Bani Israel, Yahudi, dan gerakan Zionis. Walaupun ibu-ibu ya tiap hari di dapur masak, perlu tahu supaya apa? Supaya bisa memihak dan bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Karena banyak umat Islam yang kemudian ketika muncul peristiwa serangan Israel terhadap Palestina ya dan lain sebagainya, banyak yang membela Yahudi, banyak yang apatis, banyak yang menyalahkan Hamas. Kenapa? Karena Hamas yang menyerang duluan. Padahal nanti kalau dijelaskan panjang nih dulu. Nah, cuman karena waktunya sudah habis, kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, waktunya bukan ngaji fikih ini. Fikihnya nanti. Ini saya kira penting untuk supaya ibu-ibu tambah wawasan, tambah pemahaman tentang Bani Israel, Yahudi, dan Zionis internasional. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman ahsana ilaina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka istiqamah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.